Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita boleh bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan judul renungan kita hari ini ialah Dua Tempat Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami butuhkan pertolongan-Mu lewat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti akan firman yang siap kami terima saat ini. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bermohon. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Ibrani 8 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Saudaraku, hanya inilah tempat kudus yang pernah berdiri di atas dunia ini. Yang mengenai hal itu Alkitab memberikan keterangan. Inilah tempat kudus yang Rasul Paulus katakan tempat kudus perjanjian yang pertama. Tetapi apakah perjanjian yang baru tidak mempunyai tempat kudus? Kembali membuka buku Ibrani, para pencari kebenaran menemukan bahwa keberadaan tempat kudus yang kedua atau tempat kudus perjanjian yang baru tercantum dalam kata-kata Rasul Paulus yang telah dikutip. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Dan penggunaan kata juga memberi kesan bahwa Rasul Paulus sebelumnya telah menyebutkan tempat kudus. Kita buka kembali kepada permulaan pasal sebelumnya, akan kita baca. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Disinilah dinyatakan tempat kudus perjanjian baru. Tempat kudus perjanjian yang pertama didirikan oleh tangan manusia, dibangun oleh Musa, dan yang kedua didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Di dalam tempat kudus perjanjian yang pertama, imam-imam dunia menjalankan upacara-upacara, sedangkan pada tempat kudus perjanjian yang baru, Kristus imam besar kita melayani di sebelah kanan Allah. Satu bait suci ada di dunia ini, dan yang satu lagi ada di sorga. Lebih jauh, kemah suci yang dibangun oleh Musa dibangun sesuai pola atau contoh. Tuhan menuntun dia menurut segala apa yang ditunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah kamu harus membuatnya. Dan sekali lagi perintah diberikan, dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Keluaran 5 ayat 9 dan 40. Dan Rasul Paulus berkata bahwa kemah suci yang pertama itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan. Bahwa bilik yang kudus adalah melambangkan apa yang ada di sorga. Bahwa imam yang mempersembahkan persembahan sesuai dengan hukum adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Dan bahwa Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ibrani 9 ayat 9 dan 23. Ibrani 8 ayat 5, Ibrani 9 ayat 24. Diangkat juga dari Alfa dan Omega jilid 8, halaman 431 dan 433. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena waktu yang indah ini kami boleh gunakan untuk berhubungan dengan Engkau, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami boleh diperkenalkan kepada bait suci yang sesungguhnya. Tolonglah kami Tuhan, agar ketika kami mau melakukan kegiatan kami hari ini, kami semua dalam bimbingan Tuhan, kami semua dalam penyertaan Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan berhasil. Engkau tak berkati anak-anak Tuhan yang sedang bergumul
Engkau berikan jalan keluar dari semua pergumulan permasalahan yang mereka hadapi, dan Engkaulah yang akan berikan solusi. Engkaulah yang akan tetap dampingi mereka dan berikan kekuatan. Berkati semua rencana aktivitas anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan channel ini, dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, apapun aktivitas mereka, Tuhan akan berikan keberhasilan. Karena hamba datang dan menyerahkan kehidupan mereka, kehidupan kami semua, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.